senang sekali saya Aisyah Muhammad dapat kembali menemani Anda di siang hari ini. Kita buka kabar dari Jakarta, di mana tengah berlangsung sebuah pameran istimewa yang mempererat hubungan dua negara sahabat, Indonesia dan juga Arab Saudi. Pameran ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, yang berupaya memperkuat kedua hubungan melalui jalur kebudayaan dan juga keagamaan. Untuk mengetahui lebih lengkap suasananya, kita sudah terhubung dengan rekan kami Sachio yang melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sachio, seperti apa suasana di sana dan seberapa banyak antusias jamaah yang hadir, serta dari kalangan mana saja? Silakan. Oke, baik Aistatul. Selamat siang pemirsa, saya Sachio melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, di mana tengah berlangsung pameran jembatan persaudaraan Indonesia dengan Arab Saudi. Pameran ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang bertujuan mempererat hubungan bilateral melalui jalur kebudayaan dan keagamaan. Siang ini, suasana pameran cukup ramai oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Terlihat sejumlah keluarga, rombongan pelajar hingga wisatawan yang sedang berkunjung ke Masjid Istiqlal turut menikmati suasana pameran. Pameran ini dibuka untuk umum dan berlangsung dari tanggal 24 April hingga 3 Mei 2025 dengan jam operasional pukul 10 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu hingga Kamis, dan pukul 9 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat khusus hari Jumat. Acara pameran ini adalah acaranya Kementerian Urusan Agama yang ada di Saudi Arabia. Kemudian bekerja sama dengan Kementerian Agama di Indonesia dalam rangka menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Uniknya, pengunjung bisa mendapatkan Al-Quran, air zam-zam, dan kurma secara gratis. Beragam instalasi ditampilkan, termasuk replika arsitektur tradisional Arab Saudi, manuskrip Al-Quran, pameran foto sejarah Mekah, miniatur Masjid Nabawi, serta ruang interaktif virtual reality yang memungkinkan pengunjung menjelajahi kota Mekah dan Madinah secara imersif. Kalau saya, alhamdulillah, saya masuk ke sini kayak menambah pengetahuan saja sih, yang terutama yang pencetakan Al-Quran dari tahap penulisan sampai percetakan saja sih. Saya Sachio, demikian laporan kali ini, kembali ke studio. Terima kasih Sachio atas laporan langsungnya. Pemirsa, pameran jembatan persaudaraan Indonesia Arab Saudi ini tidak hanya menampilkan kekayaan kebudayaan dan sejarah, tetapi juga memberikan pengalaman interaktif yang menarik bagi pengunjung. Pemirsa, laporan tersebut menutup informasi pertama siang ini. Usai jeda nanti, kami akan hadirkan informasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Jejak Rakyat News. Terima kasih telah tetap bersama Jejak Rakyat News. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Pemirsa, kebijakan terbaru dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menjadi perbincangan publik. Penurunan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PPBKB yang ditetapkan oleh Gubernur Pramono Anung. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami Azrael Alika Pasha yang sudah berada di salah satu SPBU di Jakarta. Azrael, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan warga terhadap kebijakan ini? Silahkan. Baik, terima kasih Aistatul. Selamat sore pemirsa, saya Azrael Kapasya melaporkan langsung dari salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jakarta. Sore hari ini suasana cukup ramai. Sejumlah warga tampak mengantri untuk mengisi bahan bakar karena menyusul kebijakan baru yang diumumkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penurunan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, telah menetapkan penurunan tarif PBBKB dari sebelumnya 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi. Sementara itu, untuk kendaraan umum, tarifnya diturunkan menjadi 2%. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu 23 April 2025 di Balai Kota Jakarta. Penurunan tarif ini merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan kepada Gubernur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sebenarnya
sebenarnya sih ini salah satu langkah yang pro rakyat juga ya, karena kan sebenarnya sekarang biaya hidup lagi serba mahal dan US dollar juga sekarang lagi tinggi banget, hampir 17.000, bahkan pernah mencapai 17.000. Jadi menurut aku sih ini langkah yang oke banget, apalagi BBM itu kan sebagai salah satu bahan bakar yang semua orang tuh butuh gitu. Jadi menurut aku langkah ini lebih ke pro untuk rakyat, dan kendaraan-kendaraan umum juga sekarang kan walaupun banyak yang udah beralih ke gas, cuman kan masih tetap ada yang kayak tetap pakai bensin gitu ya bahan bakarnya. Jadi menurut aku ini oke banget sih, cuma ini kan dampaknya ke pendapatan daerah. Cuman kalau misalnya ini bisa diefisiensi, ini bakal jadi satu langkah yang oke banget sih. Demikian laporan kami mengenai penurunan tarif PBBKB di Jakarta. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Saya Azraelika Pasya melaporkan untuk Anda kembali ke studio. Terima kasih Azrael atas laporannya. Pemirsa, dengan penurunan tarif PBBKB ini, diharapkan beban pengeluaran masyarakat untuk bahan bakar menjadi lebih ringan, sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari, khususnya di Jakarta yang padat aktivitas. Demikian informasi sore ini, saya Aistatul beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terus ikuti berita-berita menarik lainnya hanya di Jejak Rakyat News. Sampai jumpa dan selamat sore.